Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Haryadi Arifin Rosid dalam perkuliahan pengantar fotografi. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai fitur yang ada di dalam kamera DSLR atau kamera digital single lens reflex. Tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan nanti Anda akan memiliki pengetahuan mengenai beberapa fitur yang ada di dalam kamera DSLR. Sehingga setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda akan menjadi lebih siap untuk menggunakan kamera DSLR dalam aktivitas pemotretan Anda. Untuk memudahkan pembelajaran pada perkuliahan kali ini, saya sudah siapkan beberapa slide untuk menjelaskan kepada Anda mengenai beberapa fitur yang ada di dalam kamera DSLR. Baik, kita beralih kepada slide berikut ini. Baik, di dalam kamera DSLR EOS 600D yang saya gunakan untuk menjelaskan mengenai fitur kamera DSLR pada perkuliahan kali ini, ada beberapa fitur yang mesti kita pahami. Sebelum lebih detail kita melihat berbagai fitur yang ada dalam kamera DSLR ini, satu catatan yang perlu saya sampaikan bahwa ketika saya harus menjelaskan mengenai fitur yang ada dalam kamera DSLR, maka mau tidak mau saya harus mengacu kepada satu tipe, satu merek tertentu. Dalam hal ini, pada perkuliahan kali ini saya menggunakan kamera Canon EOS 600D. Cuma nanti ketika Anda menggunakan kamera pada tipe yang lain atau bahkan merek yang lain, bisa jadi nanti akan ada sedikit banyak perbedaan fitur yang ada di dalamnya. Anda nggak usah bingung, karena itulah yang wajar. Setiap perusahaan akan berusaha untuk memunculkan nilai tambah pada produknya, yang dalam produk kamera DSLR nilai tambah itu sering muncul dalam bentuk fitur-fitur yang disediakan. Meskipun beda tipe, bahkan beda merek, tetapi ada beberapa fitur yang disitu akan menjadi fitur pokok, mau tidak mau harus ada pada setiap kamera DSLR dari tipe ataupun merek apapun. Jadi pengetahuan Anda pada satu tipe, satu merek, itu akan memberikan bekal bagi Anda untuk lebih mudah beradaptasi dengan tipe atau merek yang lain. Baik, hal pertama yang ingin saya sampaikan mengenai fitur dalam kamera DSLR adalah ingat bahwa kamera DSLR adalah kamera yang berbasis pada teknologi elektronika. Berbeda dengan kamera SLR tanpa coding D depannya, ya, maka kamera SLR adalah kamera single lens reflex yang berbasis pada teknologi analog, yaitu kamera yang berbasis pada teknologi kimia. Di mana waktu itu media rekam kamera itu merupakan sebuah lembar film solid state yang prinsip kerjanya berbasis pada teknologi kimia. Kalau dalam kamera DSLR, kamera single lens reflex yang digital, maka basis teknologinya adalah basis teknologi elektronika, sehingga saat ini ketika kita menggunakan kamera DSLR ini merupakan peralatan elektronika. Sebagai sebuah peralatan elektronik, maka kamera Anda hanya akan bisa Anda gunakan kalau dia diberikan power supply atau suplai tenaga. Berupa apa? Berupa tenaga listrik. Nah, kamera DSLR yang Anda pakai itu menggunakan baterai sebagai power supply. Kenapa? Karena kamera Anda adalah peralatan elektronik portable
yang harus bisa Anda bawa kemana-mana sesuai dengan aktivitas pemotretan yang Anda lakukan. Berbeda dengan home stereo set yang ada di rumah Anda, televisi receiver yang biasa Anda pakai untuk nonton televisi, yang dia itu peralatan elektronik yang bisa kita pakai secara menetap dalam satu tempat, maka mereka peralatan tadi itu menggunakan power supply berupa tenaga listrik yang kita ambil dari jaringan PLN. Kalau kamera ini nggak mungkin. Kenapa? Karena dia harus bisa Anda bawa. Kadang Anda pakai untuk memotret di sebuah hutan, Anda pakai untuk memotret di pertengahan kota, maka harus disuplai oleh sebuah suplai tenaga yang portable, sehingga di sini menggunakan baterai. Nah, kalau Anda menggunakan kamera DSLR, dalam hal ini adalah Canon EOS 600D, maka posisi baterai itu ada pada bagian bawah kamera. Di sini ya. Di bagian bawah kamera itu ada tempat untuk memasang baterai. Baterai ini bisa kita lepas untuk kita isi ulang atau kita cas dengan peralatan chargernya. Setelah penuh kemudian kita pasang lagi. Untuk apa? Untuk mensuplai tenaga bagi kamera ini sehingga bisa kita gunakan. Kemudian di bagian bawah juga tersedia tripod screw. Ya, di sini ada screw yang ini dipakai untuk memasangkan kamera ini ke atas tripod ketika Anda akan memotret dengan tripod. Ya, ini. Baik, nah selain untuk memasangkan kamera ini ke tripod, screw ini juga dipakai untuk memasang peralatan tambahan berupa peralatan untuk menyediakan baterai dalam kapasitas yang lebih besar. Itu nanti nggak usah kita bahas, itu nanti begitu Anda besok terjun, nanti Anda akan tahu bahwa kadang-kadang pemotretan itu membutuhkan suplai baterai dengan kapasitas tenaga yang lebih besar sehingga pemakaiannya lebih lama. Itu nanti ada tambahan yang dijual terpisah dari kit kamera ini. Baik, kemudian berikutnya yang prinsip lagi bahwa sebagai peralatan elektronik, maka kamera untuk bisa digunakan harus di-on-kan terlebih dahulu, dinyalakan terlebih dahulu sebagaimana ketika Anda menggunakan peralatan elektronik yang lain. Sehingga ada tombol on-off pada kamera DSLR. Anda hanya bisa memotret dengan kamera DSLR setelah kamera ini Anda on-kan dengan menggeser tombol yang ada di bagian kanan bodi kamera Anda di sisi atas ketika kamera Anda hadapan ke depan ya. Maka di sisi bagian atas sebelah kanan itu ada tombol on off. Kalau ini Anda dorong ke depan akan ada pada posisi on. Kalau Anda geser ke belakang ada pada posisi off. Baik. Kemudian jangan lupa bahwa sebagai kamera digital, maka kamera DSLR ini untuk bisa digunakan dia membutuhkan satu perangkat untuk menyimpan gambar hasil rekaman yang Anda lakukan. Ketika Anda memotret, itu kan berarti Anda merekam gambar dari objek yang Anda potret. Nah, gambar tadi itu kemudian Anda simpan dalam sebuah media penyimpanan yang berupa memory card. Sehingga kamera ini hanya bisa Anda pakai kalau Anda memasangkan memory card ke dalam kamera. Dalam kamera EOS 600D ini, memory card bisa Anda pasang pada bodi kamera melalui slot memory card yang ada di sisi kanan kamera ketika kamera Anda hadapkan ke depan. Ya. Nah, jenis atau tipe memory card yang bisa dipasang pada kamera DSLR itu adalah memory card tipe SDHC atau SDHC Secure Digital High Capacity atau berupa memory card yang memiliki kapasitas besar ya untuk menyimpan file gambar yang Anda dapatkan dalam pemotretan yang Anda lakukan.
memory card yang ada pada kamera DSLR ini bentuknya lebih besar dibandingkan dengan memory card yang Anda pasang pada HP yang biasa Anda pakai. Ya. Atau bisa juga kita memasangkan memory card dengan tipe SDXC atau SDSC Pro. Ya. SDSC Pro itu juga sering disebut sebagai SDXC, Secure Digital Extra Capacity. Sebuah memory card dengan kapasitas yang ekstra besar, sehingga memungkinkan kita untuk menyimpan file hasil pemotretan kita dalam format file yang lebih besar ukurannya dengan kualitas yang lebih bagus pula. Baik, kemudian kamera DSLR ini juga sebagai peralatan elektronik bisa kita interfacekan atau koneksikan atau mukakan dengan perangkat lain yang berupa perangkat monitoring, bisa berupa monitor, ya, televisi LED, kemudian untuk menghubungkannya kita bisa sambungkan menggunakan kabel HDMI. Ketika TV LED yang Anda punya di rumah punya port HDMI, maka itu bisa kita koneksikan ke kamera kita. Untuk apa? Untuk melihat tampilan yang lebih besar dari gambar yang ada dalam kamera kita ini. Gambar yang ada di memory card tadi itu bisa kita tampilkan ke TV LED melalui HDMI ini. Ini diperlukan ketika misalnya dalam studio foto kita ada dalam aktivitas pemotretan dengan model kita, ada interaksi antara fotografer dengan model, maka ketika sesi 1 selesai untuk melihat apakah sudah kita peroleh gambar yang kita inginkan, kita bisa preview melalui TV LED dengan tampilan yang lebih besar, sehingga kita dan model bisa mengamati untuk mendiskusikannya dan seterusnya. Kemudian, sebagai kamera elektronika, maka kamera DSLR ini juga bisa dipakai untuk merekam video. Sehingga dalam kamera DSLR EOS 600D ini disediakan terminal untuk menyambungkan kamera ini dengan mikrofon eksternal. Kamera ini udah dilengkapi dengan mikrofon, tetapi kadang-kadang kalau kita merekam video, posisi kamera ini jauh dengan objek yang kita rekam. Misalnya Anda pakai untuk merekam adegan film, maka kalau kamera ini harus jauh dengan posisi talent, itu menyulitkan untuk menangkap audio dari talent tadi itu. Itu bisa kita sambungkan dengan mic eksternal yang mic-nya didekatkan ke talentnya. Ini. Kemudian, selain itu, sebagai perangkat elektronika, maka kamera ini untuk merekam gambar atau objek visual, dia dilengkapi dengan sensor kamera yang kepekaannya bisa kita atur. Dengan apa? Dengan cara kita mengubah-ubah kepekaan sensor kamera dengan standar ISO. Sehingga di sini akan ada tombol ISO yang ini merupakan tombol shortcut yang kalau Anda pencet, ini mengaktifkan perubahan ISO yang ada di kamera ini. Begitu Anda pencet dengan ibu jari Anda, kemudian nanti telunjuk kanan Anda memutar-mutar main dial yang ada pada kamera ini, maka nilai ISO dalam kamera ini akan berubah-ubah. Main dial itu yang mana? Nanti kita lihat berikutnya. Baik, nah terkait dengan ISO ini, mengapa ini saya jelaskan di awal? Karena ISO ini terkait dengan pertama kepekaan kamera, yang kedua ISO ini sangat berdampak pada kualitas gambar yang kita hasilkan. Dengan format gambar apapun, ketika kita menggunakan ISO yang lebih tinggi, maka akan memberikan kemungkinan munculnya noise gambar yang lebih tinggi pula. Jadi memang ketika kita memaksa kamera kita untuk lebih peka kepada cahaya, maka otomatis hukumnya akan kemudian muncul noise gambar yang makin tinggi pula. Kita bandingkan. Pada gambar ini ada 4 gambar dengan ISO berbeda. Pada ISO 100 gambarnya halus. Butiran grain atau noise-nya tidak begitu kelihatan.
Ketika kita naikkan ke 800 semakin kelihatan bintik-bintik ini, 1600 semakin kelihatan lagi bintik-bintiknya, 3200 semakin kelihatan lagi bintik-bintiknya. Ini noise-nya. Ini terkait dengan ISO yang kita pakai dalam pemotretan. Baik, sekarang kita kenali beberapa fitur yang ada pada kamera DSLR EOS 600D ini dari bagian sisi depannya dulu. Yang pertama, kamera Canon EOS 600D ini memiliki built-in flash, lampu flash yang tertanam di dalam bodi kamera. Jadi lampu flash ini bukan kita pasang ke kamera, tetapi dia sudah bawaan, sudah ada di dalam bodi kamera ketika kita membeli kamera ini. Tentunya sebagai built-in flash dia kecil, karena bentuknya kecil ini juga maka kapasitasnya juga kecil. Ingat dengan angka GN pada flash. Built-in flash memiliki angka GN yang rendah, tetapi ini cukup membantu ketika kita ada pada situasi pemotretan di mana pada situasi pemotretan tadi itu kita tidak memiliki available LED yang memadai. Kita bisa menggantinya dengan flash yang built-in ini. Kalau itu kurang besar flashnya, kita bisa pakai flash tambahan, ya, flash portable yang sering juga sebagai flash gun atau flash yang mirip gun gitu ya, senjata yang itu bisa kita pasang pada hot shoes di sini nih. Ini disebut sebagai hot shoes, sepatu panas ya, hot shoes. Kenapa? Karena ini untuk mengkoneksikan flash ke kamera ini dipasang di sini, dikencangkan sehingga nanti akan berfungsi sebagai flash tambahan. Baik, kembali pada built-in flash. Untuk bisa menggunakan built-in flash maka ada tombol flash button nomor 11 ini. Pada sisi sebelah kiri ini ada tombol dengan gambar kilat yang ini kalau Anda pencet maka ini akan membuat flash membuka seperti ini. Ya, ini pencet, ini akan keluar klek membuka dan pada saat yang sama flash ini siap dipakai atau udah on. Gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya masih terkait dengan flash. Kamera EOS 600D ini juga memiliki fitur Red Eye Reduction. Ini di sini nih, ya. Red Eye Reduction. Ini adalah tombol untuk mengaktifkan fungsi reduksi mata merah. Ketika Anda memotret seseorang menghadap ke kamera Anda dan Anda menggunakan flash, maka ada potensi akan muncul titik merah pada mata orang yang Anda potret tadi itu. Dan tentunya itu akan mengganggu, membuat tampilan individu yang Anda potret di foto menjadi tidak natural, bahkan mungkin akan terpresensi mengerikan karena matanya merah gitu kan ya. Itu bisa kita kurangi dengan mengaktifkan tombol Red Eye Reduction yang ada di titik ini. Oke ya. Baik, kemudian yang ketiga, nomor 3 di sini ada fitur thumb wheel ya. Pada nomor 3 ini, thumb wheel adalah tombol untuk mengatur mode pemotretan. Ya. Fiturnya berupa cincin yang bisa kita putar ke kanan, ke kiri. Untuk apa? Untuk memilih mode pemotretan yang akan kita pakai. Ada banyak pilihan, tapi yang paling utama Anda pahami adalah di dalam fitur thumb wheel ini ada pilihan full auto atau full automatic ya, yaitu ketika Anda memilih pilihan mode warna kotak hijau ini di dalamnya ada tulisan A+. Nah, kalau Anda luruskan mode ini ke titik putih yang ada di bodi ini berarti Anda menggunakan mode full otomatis, di mana nanti eksekusi pemotretan untuk mendapatkan pemotretan gambar pemotretan yang bagus, maka kamera lah yang akan memilihnya sendiri. Anda sebagai fotografer tinggal Anda mengarahkan kamera, mengatur komposisinya, kemudian Anda pencet tombol pemotretan. Meskipun kelihatannya mudah, tetapi pada kebutuhan pemotretan tertentu,
full otomatis ini banyak kekurangannya atau banyak keterbatasannya. Sehingga muncullah model P atau program di mana Anda bisa mengubah value yang ada pada kamera ini, ya. Bisa Anda ubah shutter speed-nya atau aperture-nya, diafragmanya, selebihnya nanti kamera yang akan mengeksekusi. Kemudian ada pilihan ketiga, model time value atau TV. Ini model time value ini adalah model pemotretan yang pada pemotretan tersebut Anda memprioritaskan time atau shutter speed, sehingga pada mode TV ini nilai yang bisa diubah-ubah pada kamera adalah nilai shutter speed-nya. Anda pilih shutter speed-nya, sementara nanti diafragmanya akan dipilih sendiri oleh kamera ini. Ini nanti kalau Anda, kemarin saya sudah jelaskan pemotretan panning, ya, ketika kita memunculkan gerakan pada foto kita, ya, dengan cara mengikuti objek yang bergerak dengan kamera kita. Kemudian kita lepaskan rana sambil kamera kita tetap bergerak. Di situ kita memilih shutter speed yang rendah. Dengan mode TV ini memudahkan. Anda pilih mode TV, Anda pilih shutter speed yang rendah, Anda tinggal fokus pada objeknya, diafragmanya. Nanti kamera yang akan menentukan sendiri sesuai dengan kondisi pencahayaan ketika Anda memotret. Karena bisa jadi ketika Anda ikuti dari ujung startnya sampai ke titik ketika Anda lepaskan rana dengan metode panning atau teknik panning tadi itu, mungkin pada saat awal dengan saat ketika Anda motret, kondisi pencahayaannya udah berubah. Tadi sebelumnya awannya materinya terang, nggak ada awan, tiba-tiba ketika Anda mengikuti ada awan mulai menutupi matahari. Nah, dengan TV ini memudahkan. Nanti diafragma akan menyesuaikan dengan sendirinya untuk mendapatkan good exposure atau pencahayaan yang tepat. Kemudian kebalikan dari TV adalah model FV, aperture value. Pada model FV ini yang kita pilih, yang bisa kita ubah-ubah pada kamera adalah nilai diafragmanya. Sementara nilai shutter speed-nya akan ditentukan oleh kamera itu sendiri. Ini tepat kalau kita pakai untuk memotret untuk teknik DOF, entah DOF sempit atau DOF luas, deep of field, ruang ketajaman. Yang terakhir kemudian ada mode manual. Nah, pada mode manual ini bebas kameramen atau fotografer itu bisa mengubah-ubah nilai diafragma, nilai shutter speed, nilai ISO untuk tujuan pemotretan yang diinginkan. Nah, pada praktek pemotretan profesional, mode manual ini disediakan untuk memberi keleluasaan kepada fotografer dalam mencapai gambar sesuai dengan tujuan pemotretan yang dia lakukan. Baik, itu fitur thumbnail, ya. Kemudian di sini ada tombol kecil di depan tombol ini disebut sebagai tombol display. Tombol display ini adalah tombol untuk mengaktifkan mode standby atau mengistirahatkan kamera tanpa mematikannya. Ketika Anda menggunakan kamera, ada kemungkinan yang banyak. Bisa jadi Anda menggunakan kamera itu dalam jeda antara pemotretan yang satu dan yang lain itu cukup panjang. Pagi Anda punya sesi pemotretan, nanti sore ada lagi. Maka kalau panjang seperti ini, Anda bisa mematikan kamera Anda. Untuk apa? Untuk menghemat baterai Anda. Dan juga tentunya sebagai peralatan elektronik, kalau kita nyalakan terus-menerus, lama-kelamaan dia akan panas, itu akan membuat peralatan tadi menjadi semakin cepat penyusutan nilainya. Nah, tetapi kalau antara sesi satu dengan berikutnya itu tidak terlalu jauh, maka mematikan kamera itu merepotkan, karena nanti harus mengecek settingnya segala macam. Maka Anda bisa tekan tombol standby untuk apa? Untuk sama menghemat baterai. Ini mirip dengan
screensaver ketika Anda menggunakan HP, begitu HP tidak Anda pakai, dia LCD-nya mati sendiri, itu untuk menghemat baterai. Ini juga seperti itu. Tapi Anda harus tekan tombol display yang ada di depan sini. Oke, kemudian yang kelima, ini ada fitur main dial. Ini ya, main dial itu adalah ini ya, tombol rotary untuk mengubah nilai pada beberapa fitur utama yang ada di kamera. Misalnya untuk mengubah aperture, mengubah shutter speed, mengubah ISO tadi saya sudah jelaskan. Ketika tombol ISO Anda pencet, kemudian Anda memutar rotary main dial ini ke kanan atau ke kiri, itu untuk mengubah nilai ISO-nya. Nanti ada beberapa tombol shortcut yang lain, shortcut untuk aperture dan seterusnya. Kemudian yang keenam di sini tombol ini adalah tombol shutter. Tombol shutter ini adalah tombol untuk melakukan pemotretan. Kalau Anda tekan ini berarti Anda melakukan pemotretan. Tombol untuk melepas rana ya, sehingga rana membuka untuk merekam gambar dari objek foto yang Anda potret. Nah, tombol shutter ini selain untuk fungsi tombol pemotretan, ini juga menjadi tombol untuk memfokuskan lensa kamera Anda ketika lensa kamera Anda set pada settingan fokus, automatic focus ya. Ini ya. Ini kan fungsinya untuk memotret atau melepas rana, tetapi kalau lensa kamera Anda ini Anda setting pada automatic focus setting, maka Anda bisa meminta kamera untuk fokus secara otomatis. Caranya bagaimana? Di lensa ini, ya, tombol geser ini Anda arahkan ke coding AF autofocus. Berarti lensa kamera Anda itu nanti akan bisa fokus secara otomatis. Cara untuk melakukan focusing otomatis bagaimana? Anda tekan tombol shutter ini dalam tekanan setengah. Ya, ditekan setengah, jangan sampai penuh. Kalau penuh itu memotret, kalau setengah itu untuk focusing lensa di sini. Tapi kalau kemudian tombol ini Anda pindah ke pilihan manual focus, maka itu nggak bisa dipakai untuk memfokuskan tombol ini. Focusingnya Anda lakukan secara manual, karena pilihannya adalah manual focus setting. Dengan cara apa? Tangan kiri Anda memutar gelas focusing ini untuk menemukan titik fokusnya, yaitu shutternya. Oke, masih kaitannya dengan lensa, kita lompat ke nomor 9 di sini, lens. Nah, lensa kamera dalam kamera SLR, baik itu analog ataupun digital, itu adalah equipment yang terpisah dengan bodi kamera. Sehingga lensa kamera itu bisa dilepas dari bodi kamera dan bisa kita ganti sesuai dengan ukuran lensa yang kita butuhkan. Kit atau bawaan yang ada pada produk kamera Canon EOS 600D ini adalah lensa dengan ukuran 18-55 mm. Ini ada angka 18-55 mm. Berarti lensa ini punya ukuran panjang fokal antara 18 sampai 55 mm. Ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan 1.23,5/5,6. Ini dulu yang saya jelaskan mengenai daya salur lensa atau lens speed. Nah, lensa ini memiliki daya salur ganda atau double. Maksudnya apa? Pada posisi panjang fokal 18 mili, ketika ini Anda ubah focal length-nya pada posisi 18 mili, sehingga dia punya sudut pandang yang lebar, karena 18 mili ini masuk pada kriteria lensa wide angle. Maka pada posisi 18 mili ini, kemampuan lensa ini untuk menyalurkan cahaya adalah 3,5. Bukaan diafragma paling besar yang bisa Anda pakai adalah 3,5 ketika lensa ini ada pada posisi
18 mili. Tetapi begitu lensa ini Anda ubah focal length-nya ke 55 mili dengan gelang zoom in zoom out, Anda ubah ke 55 mili, maka daya salurnya akan menurun menjadi 5,6. Artinya apa? Bukan diafragma paling lebar, hanya bisa sampai 5,6. Saya sarankan kalau nanti Anda membeli lensa, maka coba lebih bagus cari untuk yang lens speed-nya atau daya salurnya itu tunggal. Baik pada posisi paling lebar atau paling panjang, paling pendek atau paling panjang, memiliki kecepatan yang sama. Oke, ini lensa gitu ya. Kemudian hal yang tak kalah pentingnya pada kamera ini adalah posisi atau fitur grip ini. Grip ini adalah bentuk bodi kamera yang didesain untuk memudahkan kita dalam memegang kamera sehingga pemegangan kamera kita menjadi kokoh. Ya, di sini nih. Ini membuat kita mudah untuk memegang kamera ini dengan semua jari kita. Ya. 4 jari kita akan ada pada area grip ini, ya. Kemudian ibu jari ada pada sisi samping kamera, ya. Nanti telapak tangan kita akan ada pada sisi samping ke belakang sini. Ini membuat kita aman memegang kamera kita ini. Tidak mudah jatuh, tidak mudah lepas. Baik, kemudian ada lens lock. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa lensa ini bisa dilepas, bisa diganti. Untuk melepasnya bagaimana? Untuk melepasnya adalah dengan cara kita menekan lens lock ini, kunci lensa, ya, untuk kemudian lensa kita putar sampai lepas dari pengaitnya untuk kemudian kita lepas. Baru kemudian kita ganti dengan lensa yang lain sesuai dengan kebutuhan pemotretan kita. Fitur ini yang membuat kamera SLR menjadi populer. Kenapa? Karena satu bodi kamera itu bisa kita pasangi lensa dengan berbagai ukuran panjang fokal yang itu akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan pemotretan yang kita inginkan. Baik, itu beberapa fitur yang ada di bagian depan dari kamera ini. Sekarang kita lihat pada sisi belakang kamera Canon EOS 600D. Nah, pada sisi belakang ada beberapa fitur yang harus Anda pahami. Pertama adalah viewfinder. Viewfinder adalah lubang jendela bidik atau lubang untuk mengamati objek foto. Ketika Anda memotret, maka aktivitas pemotretan itu akan diawali dengan melihat objek yang Anda foto, apakah posisinya sudah tepat, untuk mencari komposisi yang bagus, untuk mencari titik fokus. Nah, itu semua bisa diamati melalui viewfinder ini. Ya, viewfinder di sini. Ini Anda tempelkan di mata Anda untuk mengamati objek foto Anda. Nah, selain menggunakan viewfinder, pengamatan objek foto sesungguhnya bisa dilakukan menggunakan panel LCD di sini. Di belakang ini ada panel LCD. Nah, kalau Anda mau memindahkan pengamatan dari viewfinder ke panel LCD ini, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda menekan tombol Live View ini. Tombol Live View itu adalah tombol untuk mengalihkan pengamatan objek foto dari viewfinder ke LCD ketika dilakukan pemotretan. Dengan menekan tombol ini, maka apa yang awalnya hanya bisa Anda amati lewat viewfinder ini nanti akan kelihatan di LCD sini. Ya. Perbedaannya apa? Hasil pengamatannya sama, cuman bedanya adalah dalam hal penggunaannya. Kalau dengan viewfinder Anda harus menempelkan ini ke mata Anda, kalau dengan monitor ini Anda cukup meletakkan kamera di depan Anda sehingga Anda mengamati objeknya melalui LCD ini, ya. Tetapi beda yang lebih prinsip adalah konsumsi baterainya tentu saja berbeda. Mengamati objek yang Anda foto menggunakan monitor LCD itu akan memakan atau mengkonsumsi baterai yang lebih besar, sehingga energi yang ada pada baterai akan menjadi lebih cepat habis. Oke, nah, apa sih itu monitor LCD? Ada 3 fungsi yang bisa kita dapatkan dari panel LCD yang ada di belakang kamera atau di punggung kamera ini. Panel LCD ini bermanfaat bagi kita untuk mengatur setting kamera. Setting kamera
white balance, kemudian ISO, shutter speed, format gambar yang akan kita simpan di memory card, itu semua bisa kita setting, kita pilih dengan mengamati pilihan kita pada LCD di sini. Ya. Dengan cara tadi menekan menu ini ya. Menu, kemudian nanti di situ akan menyala, kemudian nanti bisa kita set kamera kita. Yang kedua, panel LCD ini berfungsi untuk mengamati atau melihat atau melakukan preview pada hasil pemotretan yang sudah kita lakukan. Setelah pemotret, kemudian kita bisa melihat hasilnya seperti apa melalui panel LCD ini. Dan yang ketiga tadi saya sudah jelaskan, panel LCD ini bisa untuk melakukan view pengamatan saat melakukan pemotretan dengan menekan tombol live view tadi itu untuk mengalihkan pengamatan dari jendela bidik ke panel LCD sini. Oke, berikutnya ada tombol navigasi, tombol untuk mengatur menu setting kamera, di mana pada tombol navigasi seri 600D ini ada format 4 arah, kanan, kiri, atas, bawah. Ini ya. Ketika setelah Anda klik atau pencet menu ini, kemudian nanti di sini ada tampil menu settingan, maka untuk memilihnya Anda bisa mengarahkan kursor ke atas, ke bawah, kanan, kiri, kemudian enter dengan set ini. Ini tombol navigasi. Baik, kemudian berikutnya di bagian belakang adalah adanya tombol AV atau Aperture Value. Ini adalah tombol shortcut untuk mengubah nilai diafragma pada lensa kamera. Tombol shortcut berarti Anda tidak usah pergi ke menu, tetapi Anda bisa mengubah nilai diafragma dengan menekan tombol shortcut ini. Kalau mengubah ke menu lama kan, Anda harus menyalakan LCD, membuka seterusnya. Padahal pengubahan diafragma ini kan sering kita lakukan ketika kita memotret, maka diberikan tombol shortcut. Sama dengan ISO tadi itu diberikan tombol shortcut. Caranya bagaimana? Anda tekan tombol 15 tombol shortcut FU ini, kemudian Anda putar-putar main dial yang ada di atas depan tadi itu untuk mengubah nilainya. Ya, itu. Oke. Yang ke-16, di situ ada tombol FN dan Q. Ini adalah tombol shortcut untuk mengatur white balance dan setting metering system. Ya. Nah, white balance itu adalah fitur yang ada pada kamera untuk membuat sensor kamera itu bisa melihat atau mendefinisikan warna putih dengan tepat sesuai dengan cahaya yang mengenai objek yang berwarna putih tadi. Nah, ketika Anda memotret dengan menggunakan cahaya matahari siang hari, itu nanti kecerahan warnanya beda dengan ketika matahari udah ada pada petang hari. Ketika posisi sore, saat sunset, nanti udah beda lagi kecerahannya. Kalau siang hari itu cerah, kalau sore hari nanti kekuning-kuningan. Nah, Anda harus menyesuaikan white balance-nya. Ya. Nah, saya sarankan Anda pilih white balance itu dengan mode otomatis, ya auto, sehingga nanti kamera akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan kondisi cahaya yang ada. Ketika dia masuk pada atau ada pada situasi cahaya dengan kecerahan ke arah putih biru, maka dia akan menyesuaikan. Begitu pula sebaliknya, kalau pindah ke pencahayaan ke kuning-kuningan, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Ini kita tekan dengan jempol kita, telunjuk kita, kemudian mengubah-ubah dengan main dial tadi itu, ya, dengan main dial. Termasuk ini untuk mengubah-ubah area setting meteringnya. Metering itu bisa kita ubah ke mode average, rata-rata, ada area tertentu yang kita hitung rata-rata, atau bisa kita ubah untuk mengukur pada spot-spot tertentu. Ini penting ketika nanti kita menerapkan konsep pemotretan dengan kompensasi pencahayaan. Ada saatnya kita harus mengukur pada titik tertentu, ini berapa intensitasnya, atau ada saatnya Anda mengukur keseluruhan dengan menghitung rata-ratanya. Itu bisa kita ubah melalui tombol FNQ ini. Oke. Baik, kemudian ada tombol preview zoom in out. Ini adalah tombol bukan zoom in zoom out lensa, tetapi ini zoom in zoom out untuk pengamatan hasil pemotretan.
Ketika Anda mau menggunakan monitor LCD ini untuk melihat hasil pemotretan Anda, karena LCD ini panelnya ini kecil, paling hanya 4 in, maka kadang-kadang objeknya kelihatan kecil sekali. Itu bisa kita zoom in, zoom out pakai preview zoom in, zoom out yang ada di sini. Zoom in dan zoom out. Ya. Oke, kemudian yang terakhir tadi saya sudah singgung left view-nya udah tadi ya, ini untuk mengalihkan pengamatan dari viewfinder ke LCD. Yang terakhir adalah menu tombol menu dan info. Tadi udah saya singgung, kalau Anda pencet tombol menu ini berarti Anda mengaktifkan untuk menampilkan menu setting kamera ke LCD. Info ini untuk melihat informasi dari gambar foto yang Anda lihat ketika Anda melakukan preview dengan menekan tombol 20. Preview ini Anda tekan, maka LCD ini akan menampilkan semua foto yang ada di memory card Anda untuk Anda lihat. Nah, untuk misalnya Anda pengen tahu ini tadi saya potret dengan diafragma berapa ya, Anda pencet tombol info untuk mengeluarkan datasheet-nya, nanti akan keluar. Dan yang terakhir adalah menu delete, ketika nanti ada beberapa gambar yang Anda anggap ini tidak layak untuk disimpan, Anda delete aja pakai delete. Karena kalau nggak di delete, menu-menuin memory card, ya, membuat memory card Anda cepat penuh. Baik, itu teman-teman fitur-fitur yang ada pada kamera DSLR yang dalam hal ini ada pada kamera Canon EOS 600D. Demikian teman-teman perkuliahan kita kali ini tentang fitur-fitur yang ada pada kamera DSLR. Semoga apa yang saya jelaskan tadi itu bisa menambah pengetahuan Anda sehingga Anda menjadi lebih siap ketika nanti Anda akan menggunakan kamera DSLR untuk aktivitas pemotretan yang Anda lakukan. Selamat belajar dan jangan khawatir kalau tadi kelihatannya banyak sekali fitur yang harus Anda ketahui. Nanti ketika Anda terbiasa menggunakan, itu mirip bisa dianalogikan dengan ketika dulu Anda belajar sepeda. Pada awal Anda belajar sepeda, Anda melibatkan pikiran Anda untuk mengingat-ingat pedal di sebelah mana, itu kan ya. Kemudian stang itu fungsinya untuk apa. Tapi begitu Anda bisa bersepeda, itu semua akan berjalan otomatis. Sama halnya dengan ketika Anda nanti menggunakan kamera ini. Begitu Anda sudah berpengalaman beberapa kali menggunakan, nanti semua tombol itu nanti akan Anda bisa akses secara cepat ya, karena Anda sudah terbiasa. Terima kasih, selamat belajar. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.